Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Teman-teman semuanya, oke. Ini adalah perasaan seseorang yang sekarang kamu dan dia sedang tidak komunikasi, ya. Sejauh apa, seberapa besar rasa sayangnya, bagaimana, apa masih punya ataukah tidak perasaan kepada kamu. Bayangkan wajahnya, tarik nafas, hembuskan. Guys, sekali lagi ya, ini general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energinya general ya. Semoga resonate sih. Oke, ini orang yang berjarak dengan kamu ya. Three of Cups, teman-teman. Perasaan dia saat ini masih sayang, dia masih cinta sama kamu. Dia masih senang sekali ngejalin hubungan sama kamu ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Dia happy loh sama kamu ya. Kebahagiaan itu muncul saat menjalin hubungan sama kamu. Saat memiliki kamu, perasaan dia ini selalu gembira, selalu senang ya. Dan dia menginginkan hubungan ini nih tetap berjalan seperti apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan. Dan aku merasa memang orang ini sangat-sangat menginginkanmu, bahkan saat ini sedang merindukan pertemuan. Seven of Cups, teman-teman. Perasaannya dia tuh sebetulnya bingung saat ini ya. Sebetulnya dia berada di dalam kegelisahan ya. Apa kamu masih mencintai dia? Udah lama kan gak komunikasi. Apakah kamu masih punya perasaan yang sama sama dia? Apakah kamu suka mikir-mikir yang sama seperti dia? Jalan pikiran kamu kayak gimana sih sekarang? Apa sih yang ada di dalam benakmu tentang dia sekarang? Jadi dia tuh selama nggak komunikasi juga banyak eh, seperti melamun ya, menghayal ataupun juga berangan-angan tentang sebuah kebahagiaan ya. Dia pingin hidupnya mungkin baik-baik aja, punya uang, bisa kasih kamu hadiah, bisa belikan kamu kebahagiaan ya. Dia pingin banget bikin kamu happy juga di dalam hubungannya dengan dia. Dia mau kamu merasa bangga memiliki dia gitu. Cuma saat ini dia dihadapkan dengan kesulitan yang membuat dia ini sangat susah banget buat ngebahagiain kamu. Tetapi perasaan hatinya sama kamu memang sangat gelisah gitu, karena dia takut sekali ya ada orang lain di luar sana yang membahagiakan kamu lebih daripada dia. Ada Five of Cups, sedih rasanya ya tidak berkomunikasi dengan kamu. Benar-benar rasanya jauh sekali. Dia kehilangan energi kamu. Dia benar-benar merasa kayak gelap ya, kayak waduh kayaknya nggak mungkin nih ya kalian bisa bersatu. Waduh kayaknya harapan ini pupus deh, impian ini nggak akan terwujud. Memiliki kamu kayaknya cuman hayalan, cuman angan-angan. Ada kesedihan, tetapi di satu sisi di batin yang paling dalam membisikkan bahwa dia harus kuat, dia harus tegar, dia harus berubah. Demi apa? Demi kamu. Agar bisa bertemu dengan kamu, agar bisa kembali lagi berkomunikasi dengan kamu. Makanya di sini dia memang dikelilingin kesedihan ya, karena banyak kenangan, banyak juga kekecewaan yang dia rasakan. Kekecewaannya ini mungkin juga tahun ini tuh mungkin ada yang ingin diwujudkan kamu dengan dia, tapi ada mungkin banyak rintangan, banyak terjadi permasalahan ya yang mengacaukan perasaan dia, pada akhirnya membuat kamu menjauh, pada akhirnya membuat kamu kecewa terhadap dia, dan dia pun kayak nyesel banget ya gitu. Dia punya banyak masalah, terus sering
bikin kamu jadi kena juga masalah ya, gara-gara dia kamu jadi ikut susah hatinya. Padahal memang sebetulnya ya dia di sini juga tidak ingin menyakiti kamu, tapi yang namanya hidup, namanya masalah ya nggak bisa ditutup-tutupin. Jadi perasaan kecewa, perasaan campur aduk itu ada. Jadi dia tidak bisa apa ya, kayak memisahkan antara masalah pribadinya dia dengan kamu. Jadi kadang-kadang kamu kena imbasnya, makanya kamu menghindar, mungkin dikira dia ya, kamu mungkin kecewa sama dia, padahal ya seharusnya dia sih ya, seharusnya dari awal tuh bisa memisahkan gitu ya, kalau dia lagi punya masalah di luar jangan dibawa-bawa di masalah kalian ataupun di hubungan kalian, sehingga kamu juga nggak tersakiti, nggak kecewa atas sikap dia. Dia kalau lagi ada masalah itu mumetnya kemana-mana teman-teman ya. Ya ke orang-orang terdekat, khususnya kamu yang sering kena. Sebetulnya orang ini tuh sayang sama kamu, cuman dia lagi ada masalah, lebih concern gitu, kayak angan-angannya selalu terbawa ke masalah tersebut. Kenapa? Karena dia takut nggak berhasil hidupnya, tapi karena dia banyak cuek sama kamu ya, karena dia kan banyak masalah nih, mikirnya ke masalah dia terus, akhirnya dia energinya malas gitu dalam percintaan. Nah, itu membuat kamu jadi kecewa, jadi menghindar, jadi menjauh dengan dia. Nah, dia tuh di sini nyesel gitu, kenapa dia kalau lagi ada masalah kayak apa ya, nggak punya energi cinta, nggak punya kemesraan. Jadi kamunya beranggapan bahwa dia ini nggak sayang sama kamu, padahal dia sayang sama kamu ya. Dia sangat apa ya, seperti kayak seneng gitu loh dicintai kamu, suka diperhatikan kamu, seneng gitu ya digelisahin kamu, karena itu adalah bentuk kasih sayang kamu yang selama ini dia sukai gitu. Dia suka sama kamu itu ya karena kamu perhatian, terus kamu baik, kamu tulus, terus kamu sering ngomel juga dia seneng, karena itu adalah bentuk perhatian, bentuk cintamu. Makanya dia nyesel banget nih setelah dia mungkin apa ya, kayak males gitu ya dalam hal cinta, nggak terlalu mikirin kamu. Nah, sekarang dia kayak mengharapkan gitu, kayak mengemis perhatian dari kamu gitu ya. "Ayo dong sayangin aku lagi dong, ayo dong telepon aku lagi dong," gitu, kayak seperti itu. Cuman dia tidak bisa mengatakan dengan kata-kata, cuman di dalam batinnya tuh bicara ya teman-teman ya, kalau kamu sekarang lagi marahan, susah dihubungin, nah itu dia di dalam batinnya, "Ayo dong baikan dong, ayo bicara lagi ya." Karena di sini aku ngerasa dia kayak ngemis tapi melalui doa ya. Bisa jadi sampai dengan detik ini dia juga sedang cari cara supaya kamu tertarik sama dia untuk menghubungi dia duluan. Kenapa sih nggak dia duluan ya Mas Mada? Mungkin yang di sini bisa jadi gini, kalau ini perempuannya gitu, jadi dia kayak kurang pantas lah perempuan ngeduluin walaupun mungkin salah ya. Dan kamu yang laki-lakinya mungkin kayak males banget gitu, orang dia ngambek gitu kan, dia yang memutuskan untuk menjauh gitu. Terus kamu kayak masih males energinya, intinya seperti itulah ya, karena kamu ada kasus, ada masalah gitu ya, yang bikin suasana perasaan kamu itu nggak nyaman, nggak enak buat cinta-cintaan atau ngerayu orang yang saat ini lagi marah ataupun lagi berjauhan sama kamu. Jadi kamu diemin ya di sini. Harusnya ya mungkin pikiran kamu gini, harusnya dia tuh ngemis ke kamu ya, menggoda kamu, mencintai, menyayangi kamu gitu. Tapi enggak teman-teman, justru dia sebetulnya yang butuh perhatian itu, butuh support gitu loh ya. Yang karena dia lagi ada masalah, makanya dia nggak bangkit rasa kepingin nyayangin kamu, kepingin ngomongin cinta gitu. Kayak namanya orang ada masalah ya, jadi males gitu tentang cinta-cintaan melulu. Jadi kepengennya ngomongin soal progres dan juga mungkin bukti gitu loh ya. Kalaupun kamu sayang sama dia, cinta sama dia, ya buktinya mana gitu. Misalkan ngasih uang, ngasih hadiah, membantu meringankan masalah dia biar nanti hubungan kamu sama dia itu nggak ada hambatan, nggak ada rintangan. Kalau kamu bantu dia kan enak gitu ya. Jadi nggak pusing dianya, jadi dia sama kamu tetap mesra, tetap sayang. Ya itu maunya begitu, cuma kan dia nggak bisa ngomong. Kalau di sini dianya laki-laki kan dia nggak bisa bicara ya, kan dia yang bertanggung jawab, kan dia harus menutupi diri dia ya, terus itu kan gengsi
ya kan, kalau dia ngomong terus terang tentang, apa yang diinginkan seharusnya gitu ya sebagai pasangan membantu gitulah, intinya seperti itu. Cuman kan dia nggak bisa dong ya, nanti dikiranya ngemis, dikiranya apa, makanya lebih baik dia itu ya udah ngikutin itunya aja, mood-nya. Karena masalahnya tentang uang mungkin jadi nggak mood dia ke kamu ya, karena ada khawatir, ada rasa takut ya, karena mungkin juga dia ada janji untuk membayar apa, untuk menggunakan dipakai apa gitu kan. Jadi dia, ruwet gitu ya, males ya, energinya nggak keluar cinta buat mesra-mesraannya ya, yang membuat dia sekarang tuh ya takutlah kehilangan kamu, gitu. Jadi dia akan berusaha sih kalau aku lihat ya, untuk mempertahankan hubungan ini dan kembali komunikasi dengan kamu. Oke, jadi dia mulai melupakan nih masalah, ya dia maafin sih masalah kamu gitu, kamu mungkin, salah paham karena sikap dia dikiranya nggak sayang, udah nggak cinta, padahal dia lagi ada masalah dan males ngomongin cinta-cintaan, males rayu-rayuan gitu ya. The full, jadi sikapnya dingin gitu, tapi walaupun seperti itu, di dalam lubuk hatinya dia tuh sangat sayang sama kamu, mengistimewakan kamu ya. Dia ingin selalu terlihat baik di mata kamu, bahkan juga dia nggak pingin kamu mikirin yang jelek-jelek tentang dia. Seperti itulah makanya dia tidak terus terang tentang apa yang sedang dia hadapi, dan dia agak lambat ngerespon kamu ya, karena dia lagi males, nggak ada energi, lagi kesel juga dengan batinnya, dengan dirinya, dengan kesuksesannya yang nggak kunjung datang ya, yang menimbulkan prahara sendiri dalam batinnya, sehingga kamu yang kena. Nah, gara-gara kejadian ini kamu menjauh, jaga jarak, dia nggak bisa tidur, sering mikirin kamu, sambil juga terus berupaya, berusaha gitu ya. Dia bekerja, malamnya itu dia gunakan untuk kerja, nggak untuk istirahat, makanya dia di sini juga banyak ngedrop, mungkin sakit kepala, mungkin meriang ya. Tapi yang aku lihat di sini emang energinya hampir kehabisan, karena dibawa atau sering sekali melamunkan kamu ataupun juga menghayalkan kamu ya. Tapi lebih dari itu sih aku ngerasa kalau dia ini, kayak ini ya, kayak, menyembunyikan sebuah masalah yang besar dari kamu, sehingga membuat dia di sini kayak, depresi gitu ya. Banyak banget masalah yang sedang dia hadapi, ya kamu, ya masalah-masalah dia pribadi, dan itu membuat dia itu nggak bisa, ke kamu itu nggak bisa romantis. Jadi bingung ya teman-teman ya, energinya emang bener-bener nggak bisa romantis, karena masalah yang sedang dia hadapi ini sekarang, gitu ya. Tapi nampaknya dia emang gelisah banget sekarang, karena dia takut nih kamu macem-macem, kamu gimana-gimana di belakang dia. Dia nggak mau kamu meninggalkan dia. Dia takut sekali hal itu terjadi. Makanya kalau sampai, kamu ngeblokir ya, ya ini, pikiran banget dianya ya, gimana ya caranya berkomunikasi dengan kamu, bagaimana ngomonginnya. Lewat media sosial lain aja kan bisa. Menurut dia mungkin dengan kontak ini penting ya, kontak adalah mungkin jiwanya, hidupnya, jantungnya. Jadi kalau itu dibuka, jantungnya berdetak lagi, nggak sakit, nggak perih. Tapi kalau itu diblok si kontaknya, itu rasanya jantungnya sakit, perih ya, berasa kayak mau mati gitu ya, kehilangan kamu, takut banget. Tapi kalau itu dibuka, dia sehat, dia bisa kembali normal. Walaupun kamu berjarak, yang penting jangan ada diblokir. Nah itu bikin dia kayak gini nih, banyak pikiran ya, terus kayak anxiety juga, depresi. Ngerti kan depresi kayak gimana susah ya penyembuhannya, itu yang dia rasakan ya. Makanya jangan blokir-blokiran, itu bahaya loh. Nanti kalau kalau kamu digituin gimana? Misalkan ya kalau kamu blokir ya, tapi mungkin kamu ada alasannya kenapa kamu blokir dia. Yuk kita lihat ya, alasannya seperti apa. The High Prince ya, Three of Swords, ada X of Swords, ada Pack of Swords. Ih kamu mah sword semua ini mah, kamu marah ya sama dia. Kenapa kamu ngeblokir dia? Sebenarnya ini perhitungan apa ya, kayak balas dendam, bukan juga ya, kayak
Semacam kamu mau menunjukkan sama dia bahwa kamu tuh bisa loh tanpa dia gitu ya. Nih aku kasih tahu ya, aku blokir nih biar kamu tahu rasa gimana rasanya kamu jadi aku. Seperti itu kayaknya kamu tuh ya, kamu mau menunjukkan ke dia seperti apa saat ini perasaan kamu ya terhadap sikapnya dia. Nih, kamu kayak sakit hati nih sama dia. Three of Swords, kamu kecewa, sakit hati, perih banget dalam batin kamu kayak dihianatin gitu loh. Kayak sering banget dibohongin sama dia. Jadi kamu kayak ngedapetin banyak fakta-fakta tentang dia di lapangan ya. Dan mungkin kamu banyak cemburu sih kalau aku lihat seperti itu. Kamu menyangka mungkin dia nggak sayang sama kamu gitu ya. Terus juga ya intinya kalau aku lihat di sini kamu tuh ini apa berpikir overthinking, aku rasa begitu ya. Kamu menganggap dia berkhianat, kamu menganggap dia banyak bohong gitu. Itu yang membuat kamu mungkin saat ini terluka batinnya ya, kesel akhirnya kamu menutup komunikasi jadi susah ya. Padahal di sana juga sakit banget jantungnya ya guys ya, dadanya itu perih panas karena serasa ditusuk-tusuk karena diblokir, makanya itu nyawa loh ya. Makanya kalau lagi musuhan ataupun berantem jangan diblokir, itu bener-bener bisa bikin orang nggak berdaya gitu. Nah orang ini tuh nggak berdaya guys nih, banyak pikiran loh siang malam mikirin kenapa sih sampai diblokir segala sih, apa sih kalau marah ya marah aja gitu ya. Anxiety banget dia, depresi ya. Dan kamu cuman bukan cuman ya, kamu kayak udah akumulasi kayaknya ya, perasaan kecewa ini udah terlalu berlebihan gitu ya. Dia tidak bisa, apa ya, menjadikan kamu mungkin baik gitulah. Artinya mungkin memperhatikan kamu lah gitu. Karena dia mungkin di sini juga hubungannya aku rasa, bisa jadi kamu di antara siapa gitu ya, dia udah punya orang lain atau gimana ini? Ya karena di sini ada Three of Cups juga, di sini ada Three juga. Bisa jadi ya ini cinta segitiga, kamu kecewa sama dia gitu ya. Karena kamu dikhianatin atau mungkin kamu, terlalu di nomor sekian kan, jadi kamu cemburu, kamu capek, kamu sakit gitu ya, selalu mengalah di hubungan ini ya. Selalu, menjadi nomor keberapa gitu, setelah membahagiakan yang di sana baru ke kamu, jadi kamu di sini kecewa, nggak terima lah gitu, intinya kamu ingin melakukan sesuatu biar dia ini merasakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Ada Eight of Swords. Sebetulnya kamu juga di sini tidak ingin seperti ini ya, tidak ingin berbuat seperti itu, pengen ya biasa aja sama dia, tapi nggak bisa. Kalau dia tidak kalau kamu tidak memblokir dia, mungkin kamu secara energi akan terus teringat dengan dia, justru kamu yang akan terbebani dan kamu yang akan tersakiti dan kamu yang paling banyak nyerap energi negatifnya dari dia. Makanya itu kamu di sini berusaha untuk memagari diri kamu dari energi negatif yang datangnya dari energi dia karena mungkin kamu merasa dia adalah sosok yang diinginkan kamu, yang membuat kamu sangat mencintai dia sehingga kayak ada beban yang cukup berat di dalam batin kamu, seperti ada sesuatu di dalam batin kamu yang menyebabkan kamu sakit, banyak menangis ya, banyak kecewa, susah move on, dan berantakan segala sesuatu yang ada pada diri kamu karena selalu teringat dengan dia, dengan kamu ngeblok dia, menutup komunikasi membuat kamu menjadi segar, tenang, dan sehat. Itu alasannya. Sebab kamu selalu ke-distract sama energi dia gitu ya, kayak ngarepin mulu kalau belum diblok, kayak seakan-akan kamu ini yang kalah gitu, kamu nggak mau kalah di sini ya. Kenapa? Karena rasanya sakit gitu, karena dia mungkin, sudah punya pendamping gitu ya, terus kamu ada di antara mereka, ini yang membuat kamu kecewa banget kamu diperlakukan seperti itu ya, sehingga kamu di sini memutuskan untuk ngeblok. Dengan begitu energi kamu di sini kayak terjaga, kamu tidak merasa sakit hati, terus juga nggak ngerasain sakit hal apapun gitu ya.
oh ternyata efektif ya ngeblok itu bisa bikin kamu jadi sehat ya gitu. Tapi sebetulnya enggak loh guys, dia juga tersiksa, rasanya tahu kan kayak mana, kamu aja sampai kayak gitu. Dia juga begitu, tersiksa banget batinnya. Jadi kalau kalian memang mau berpisah, mau udahan, kamu harus ngomong supaya nggak ada rasa sakit di dalam batinnya, karena di blok tuh sakit banget jiwanya ya, sakit sekali. Kamu aja sakit kan ini ya, telah dikhianati. Ya mungkin bukan dikhianati ya, mungkin ini keputusan kamu, makanya kamu rela diperlakukan seperti ini ya, kamu harus terima gitu loh. Hasil dari ya hubungan yang kayak gini ya, kamu udah apa ya, kayak menerima tawaran dari dia padahal di sini dia nggak sendiri gitu loh. Ya, makanya kamu mendapatkan hal ini, kekecewaan, kecemburuan, kesakitan yang beranggapan bahwa dia tidak mencintai kamu padahal dia masih sayang banget sama kamu. Dia justru dia bingung ya. Dia bukannya tidak bisa melakukan sebuah usaha ya, tetapi mungkin biasanya kamu sering memberikan perhatian gitu loh. Itu yang membuat dia di sini merasa istimewa, merasa dirinya itu besar ya, besar kepala ya. Karena pasti kamu akan kembali ngebaik-baikin dia lagi, mencintai dia lagi, menggoda-goda dia lagi gitu ya, meromantis-romantisin dia lagi. Jadi dia nggak pernah mengeluarkan tenaga, usaha, dan itu kebiasaan sampai dengan detik ini pun jadi seperti itu. Itu yang terjadi pada diri dia, orang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, sedangkan kamu di sini banyak pikiran di sini, ruwet ya. Padahal di dalam kalbu kamu di sini masih mencintai dia, dan kamu juga masih menerima dia kembali lagi kepada kamu jikalau dia berusaha, benar-benar berusaha cari kamu, ya, bicara dengan kamu. Ya, kamu di sini akan memberikan kepercayaan lagi sama dia. Gitu. Ya, kamu juga mungkin kekanak-kanakan ya, karena ya gimana ya, kamu sudah berada di kondisi yang kurang enak sebetulnya, yang membuat kamu mungkin juga sudah berpikir berkali-kali sampai pada waktunya tiba ya kamu melakukan pemblokiran ini untuk membuat hati kamu senang, menang ya, menyelamatkan diri sendiri. Sedangkan dia di sana jatuh bangun, bahkan mungkin sampai nggak bisa tidur, gelisah banget hatinya ya, banyak pikiran, nggak bisa tidur. Situ yang aku lihat ya, karena dia juga apa, takut kehilangan kamu guys, seperti itu. Oke, dan kita lihat ke depannya apakah kalian akan bersama. Five of Pentacle guys, Six of Cups, Nine of Pentacle, dan Justice. Satu lagi ada Sun. Aku rasa dari beberapa kartu yang muncul dengan button of the decknya Ten of Pentacle, hubungan ini akan terus berjalan seperti biasa. Kamu dengan dia kemarin seperti apa, itu yang akan terjadi lagi ya. Kalian bisa bahagia walaupun kalian berjarak, kalian tetap bersama walaupun kalian tidak satu atap. Kalian akan terus terhubung satu sama lainnya, saling support dan saling mendukung. Walaupun kalian sekarang lagi banyak kecewa dan mungkin salah pahamnya. Yang jelas di sini aku lihat kedepannya akan seperti apa. Dia tidak mampu tanpa kamu. Itu yang aku lihat. Dia akan ngejar-ngejar kamu terus. Kenapa? Sudah tertanam di dalam hatinya dan sudah terbiasa sering sama kamu. Dalam masalah apapun dia sering curhatnya ke kamu dan kamu sering bantu dia, dan ini jadi kecanduan buat dia. Gak bisa dia lepas, gak bisa dia minta tolong ke orang lain, pasti dia akan selalu ke kamu terus ya. Dia merasa tidak menginginkan apa-apa lagi karena udah cukup dari kamu ya, dan dia selalu teringat, terbayang apa yang sudah kamu berikan. Makanya di sini dia selalu mengistimewakan kamu. Kamu tuh beda dari yang lain yang gak ada yang seperti kamu. Itu yang membuat dia selalu ingin dengan kamu. Mungkin kamu di sini usianya jauh lebih muda dari dia, ataupun ataupun kamu usianya lebih dewasa dari dia. Yang jelas dia nggak bisa kehilangan kamu ya. Dia selalu ingat kesan kalian itu dalam hubungan tuh selalu baik di dalam batinnya
ya, berkesan banget hubungan ini buat dia, yang membuatnya selalu teringat, selalu merindukan kamu. Dan sampai dengan detik ini dia berharap banget kamu menyudahi prahara seperti ini, membuka blokirannya, kembali berkomunikasi. Karena dia sebetulnya hanya butuh pertolongan kamu. Rasanya sakit sekali batinnya. Dadanya perih, panas, lemah, gelisah, ya. Gak karu-karuan, dia butuh bantuan kamu, dia butuh obat dari kamu. Jadi minta dibukakan supaya dia bisa bahagia gitu ya. Jadi kamu tidak membuatnya bahagia saat ini jauh dengan kamu, karena kamu pingin dia ngerasain sesuatu yang kamu rasain gak enak itu ya. Ternyata dia sedang ngerasain itu, dan dia di sini cuman butuh, oh tolong kabari gitu ya, berikan kabar satu kali aja untuk memastikan bahwa kamu tuh ya memaafkan dia dan masih punya perasaan sama dia ya. Di sini Nine of Pentacle, hubungannya nanti kamu sama dia memang tetap akan jauh begitu berjarak, tetapi nanti keadaannya akan membaik. Kamu akan memaafkan dia dan tentu dia juga seperti itu. Jadi aku merasa memang kalian berdua tuh sebenarnya cocok ya, sama-sama dewasa berpikirnya. Kadang-kadang mungkin dia anak-anak, kamu dewasa, kamu kanak-kanak, dia dewasa. Jadi kalian tuh cocok banget, seimbang di sini. Segala sesuatunya terpenuhi. Dan kebanyakan dia selalu mungkin meminta pertolongan dari kamu karena mungkin pengalaman, mungkin juga karena kamu orang yang diakui ya, karena kemampuan kamu mungkin sudah banyak dan kecakapan kamu dalam komunikasi, bahkan juga mungkin hal lainnya yang membuat dia ini merasa terdukung hidupnya, merasa disupport ya. Hubungan dengan kamu itu banyak keindahan, banyak kebahagiaan. Walaupun tidak bersama gitu, tapi dia ngerasain gitu, nikmatnya itu dia ngerasain, keuntungannya itu dia ngerasain, yang membuat dia di sini tidak ingin kehilangan kamu. Bukannya ingin manipulatif, tapi dia memang benar-benar berharap punya punya jodoh sama kamu gitu ya, karena dia udah ngerasain disenangkan gitu, dibahagiakan lahir batinnya oleh kamu. Ya, walaupun saat ini semua apa yang dia inginkan ini harus tertunda dulu karena kenyataan yang ada yang membuat kalian seperti ini sekarang. Harus berjauhan, ya. Dan nanti suatu saat ya keadilan itu akan datang kepada dia gitu ya, ataupun juga kamu ya, untuk kalian di sini akan bisa merundingkan tentang hubungan kalian ke depan harus bagaimana dan akan seperti apa. Jadi kalau aku lihat ke depan nanti sih masih berjalan hubungannya, masih baik-baik aja. Kenapa? Karena udah pertimbangan nih, kamu dan dia nanti ketemu, ngobrol, pertimbangan apa yang baik, apa yang nggak baik, yang menyebabkan nanti hubungan ini akan terus berjalan kalau aku lihat seperti itu. Dan ada desan ya, banyak gairah, banyak kesenangan, banyak kebahagiaan, saling support walaupun di sini ada halangan dan rintangan, ada temboknya ya. Walaupun dia sibuk dengan pekerjaannya ataupun juga dengan keluarganya, tetapi nanti kamu akan jauh lebih rileks, lebih bahagia, lebih semangat ya. Karena mungkin nanti dia akan lebih banyak dukung kamu, support ya, atau komunikasi, ataupun juga ya ada tanda cinta lah ya, yang membuat kamu nanti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang aku lihat sekarang, kedepannya kamu sama dia ini akan memiliki kebahagiaan ya. Tapi kebahagiaannya sampai kapan aku tidak tahu, yang jelas seperti itu, kamu dan dia akan bahagia. Cuman di sini ada halangan aja nih, jadi akan sulit ya pada saat kamu lagi kangen, lagi butuh bantuan dia, butuh kehadiran dia, itu doang yang gak kamu akan dapatkan, karena di sini dia harus menjaga perasaan seseorang yang bersama dengan dia gitu. Jadi kamu ya di balik tembok gitu ya, jadi susah untuk bisa selalu ada buat kamu ke depannya. Tapi perasaan dia sama kamu sayang, dan ke depan nanti kamu dan dia akan terhubung kembali ya. Kalian akan ngobrol lagi, mesra lagi, romantis lagi ya. Aku rasa seperti itu. Bisa jadi sekarang bulan apa, Januari, Februari, bisa jadi Maret ya. Maret kalian terhubung kembali dan kalian bisa ngejalanin hubungan itu, entah itu hubungan yang lebih serius ataukah masih sama ya, masih di
ya intinya jalanin aja dulu gitu, tapi itu saling support loh aku lihatnya. Jadi lebih kenceng gitu, lebih bijaksana, lebih, nantinya akan, terasa lebih nyaman lah, lebih bisa menjadi indah gitu hubungannya. Itu yang aku lihat ya, karena di sini akan ada saling mendukung, saling support, dan banyak kesabaran nanti yang terrealisasi akan jadi baik gitu. Oke guys, ini adalah seseorang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu ya. Ini perasaannya, ini perasaan kamu juga dan kenapanya juga ya. Oke, di sini ada energi dari Gemini ya. Ada Pisces, Aquarius, Taurus, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Pisces, Libra, Gemini, Libra, Taurus, Leo, Libra, Virgo, Pisces, dan juga ada Taurus. Kenapa aku pengen ngomongin si Sagittarius ya? Padahal nggak ada kartu Aries Sagittarius, tumben ya. Ini lebih ke Pisces. Pemaaf banget ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Ternyaman. penyejuk penyejuk dan juga bikin seseorang yang ragu jadi yakin, pinter banget untuk meyakinkan kekasih gitu loh, pinter menggunakan kata-kata, perasaannya dalam sih, jadi orang tuh kalau ngomong kayak percaya banget gitu ya, orangnya romantis. Terus Cancer, Pisces, Scorpio, terus perhatian ya, rela berkorban, kalem. Tapi kalau lagi cerewet ya, kalau lagi nggak ada masalah, kalau bener-bener lagi adem ayem tuh pasti dia bakal kayak curhat sama kamu tuh belak-belakan, ketawa sampai ngakak gitu ya. Itu tandanya dia lagi nggak ada masalah pribadi dan nggak ada masalah yang mengunci cintanya ke kamu. Kan ada ya banyak masalah kerjaan, uang, jadi males, terkunci gitu loh, gairahnya nggak bisa muncul. Jadi mau digimanain, kamu mau komplain juga ya, orang lagi banyak masalah ya susah gitu ya diselesaiinnya, entah ini masalah finansial ataupun masalah yang ada di belakang dia. Tetapi yang jelas di sini kayak dia mau mengatasi hal tersebut gitu ya, asal kamu jangan menutup komunikasi gitu, bicarain baik-baik, nanti dia bakal perjuangin ataupun juga jalanin dengan ya kehendak Tuhan lah intinya di sini ya. Bagaimana dengan Tuhan nanti ke depan, tapi yang jelas saat ini dia kepingin ngejalanin sama kamu hubungan ini tetap baik dan tidak ingin ada keputusan untuk berpisah ataupun juga memutuskan kamu untuk memblokir dia untuk kesehatan kamu, untuk kebaikan kamu, tapi di dianya enggak. Jadi kalau emang pengen dua-duanya ya dua-duanya harus bicara. Itu pun juga dia meminta kayak pingin ada pertemuan lah, kesepakatan dulu di sini ya, untuk dealnya itu seperti apa gitu loh. Jadi nggak mau langsung sebelah pihak karena dia sangat sakit digituin gitu ya. Guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye next video. Sehat selalu, berkah barokah ya umurnya ya, panjang umur dan diberikan keberlimpahan dalam hal kerejekiannya juga ditambahi terus ya, dari hari ke hari berubah terus, naik 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 ya, entah itu lewat uang, makanan, pertemanan, ataupun juga dalam bentuk lainnya. Yang jelas rezeki itu tidak pernah putus, bertubi-tubi buat kamu orang-orang yang saat ini punya perasaan yang tulus, ikhlas pada seseorang yang sedang kamu pikirkan. Semoga cita-citamu dengan dia terwujud ya. Tapi beresin dulu kalau lagi ada masalah, supaya apa, kamu juga bisa concern di rezeki, concern di pekerjaan, biar masa tuanya kaya raya ya. Enak loh hidup kaya raya itu, jangan terus mikirin cinta guys. Oke, see you, bye.